Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Aswad, NIM L0211811027. Saya akan menjelaskan mengenai materi genetika populasi pada pertemuan 1 sampai dengan 4 yang telah diberikan. Untuk lebih jelasnya, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu untuk memberi gambaran lebih jelas terhadap materi 1 sampai dengan materi 4. Baik, populasi yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu apa itu genetika populasi. Genetika populasi adalah ilmu yang mempelajari tindak tanduk gen dalam masyarakat atau populasi. Populasi adalah suatu kelompok organisme bereproduksi secara seksual dengan derajat hubungan keluarga relatif dekat, di mana terjadi antar perkawinan atau inbreeding kelompok individu yang dapat kawin sesamanya. Dalam populasi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, seperti yang pertama yaitu frekuensi gen, yaitu proporsi alel-alel suatu gen dalam populasi. Yang kedua itu gen pool, yang merupakan jumlah gen dalam gamet-gamet dari suatu populasi. Yang ketiga yaitu frekuensi fenotip, yang merupakan proporsi gen dalam populasi. Dan yang keempat yaitu frekuensi fenotip, yang artinya proporsi fenotip dalam populasi. Pada suatu untaian DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein disebut dengan protein histoon. Seluruh untaian DNA disebut dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati oleh karena itu dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Strukturnya itu struktur DNA dan RNA. Struktur DNA asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula dan basa nitrogen pada DNA. Gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut nukleotida. Satu unit nukleotida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yaitu adenin dan yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan fosfat. Basa nitrogen, adenin, dan guanin dikelompokkan dalam basa pur yang disedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin dan ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Struktur heliks DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untaian DNA diikat oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen dan gula yang diikat oleh ikatan glikolisida, sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan membentuk nukleosida. Peranan materi dalam genetika populasi. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sebagai contoh, karakter jenis kuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan ciri jenis kuping telinga melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Karakteristik yang kalah disebut sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf D. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa seperti ataupun kecil. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen disebut alela. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis kuping telinga disebut sifat fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen
Akan tetapi perlu kamu ketahui bahwa tidak semua fenotip dapat dengan mudah diamati secara langsung menggunakan mata. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, sosiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Sifat fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Suatu kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan, dan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dengan keadaan haploid. Keadaan ini ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N. Setiap kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Dapat dilihat, kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N jumlah kromosomnya 23 dikali 2 sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom yang membedakan laki-laki atau perempuan. Gen merupakan dari tiap DNA yang membuat protein. Ketika DNA disebut ditukar, saatnya DNA melekat enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida bergerak dari luar ke dalam mengikat nukleotida DNA pada rantai paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. Sebelum menjadi proses transisi mRNA akan terjadi penghapusan serta penambahan, kemudian mRNA akan bergerak keluar di celah nukleus ke ruang membran sel menuju ribosom dengan cara bergerak bebas di cairan sitoplasma. Kemudian datanglah ribosom satu dan lainnya yang mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikat dengan amino yang disebut tRNA dari luar amino mengandung 20 jenis masam yang berbeda-beda yang disebut asam amino. tRNA telah menyiapkan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan mengikat yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA kodon mRNA, kemudian terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang terbaru. tRNA yang baru mendorong mRNA sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya tRNA yang melepas asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lainnya. Hasilnya asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida hingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut translasi. Jika telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian polipeptida akan bergerak bebas sehingga lama-kelamaan melipat menjadi satu dan mengeras, disebut sebagai protein sel. Sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.